Haleluya, Shalom adik-adik, puji syukur pada Tuhan kita bisa ketemu lagi untuk kita beribadah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun, dimanapun adik-adik menonton video ini. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian penyembahan yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu satu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk kita bersatu dalam doa. Selamat pagi, siang, sore Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan. Kau sudah menyertai kami, dan sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati kami, sertai kami dimanapun kami berada, dimanapun kami menonton video ini ya Tuhan. Kau merapi setiap perangkat-perangkat yang kami gunakan. Kau berkati ya Tuhan, supaya kami bisa menikmati jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Kami bisa muji menyembah nama Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa kembali dikuatkan, diteguhkan iman kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap dan mendengarkan dan memuji menyembah nama Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau
memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan, kita mengangkat pujian dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih memuji nama Tuhan. Kita mengatakan I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Hallelujah. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan.
kita mau nyanyi firman-Mu. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kakak yang akan mengajari kami. Kau berkati juga kami, supaya kami bisa fokus, kami bisa dengar-dengaran, kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berkati ya Tuhan, supaya firman yang akan kami dengar bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi jawaban, bisa membekali kami dalam pertumbuhan kami ya Tuhan, agar kami bisa hidup, agar kami bisa tumbuh semakin besar menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, agar kami bisa mengabarkan kebaikan melalui hidup kami, melalui tingkah laku kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya, selamat beribadah untuk kita semua. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Kak Grace. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasti adik-adik semuanya sudah siap kan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kak Grace percaya bahwa semua kita sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan butuh apa ya? Butuh apa coba yo? Butuh Alkitab. Nah, adik-adik semua boleh menyiapkan Alkitab atau catatan
untuk mencatat firman Tuhan. Oke, hari ini Kak Grace akan membawakan cerita firman Tuhan. Judul firman hari ini adalah tentang kejatuhan manusia, yaitu di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Ayo, coba dibuka dulu Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Oke, perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca ayat ini, Kak Grace mau tanya dulu deh. Adik-adik tahu nggak siapa manusia pertama diciptakan Tuhan? Pasti adik-adik semua udah tahu ya. Ceritanya juga sudah didengar dari dulu ya kan? Oke, siapa yuk? Tunjuk tangan. Ya, yaitu Adam. Nah, Adam itu punya istri nggak ya? Punya kan? Nah, nama istri Adam siapa yang tahu? Hawa. Terus Adam dan Hawa itu tinggalnya di mana ya? Di mana ya mereka ditaruh Tuhan, ditempatkan Tuhan di mana? Ayo. Di Taman Eden. Ya, betul sekali adik-adik. Nah, hari ini Kak Grace juga mau menceritakan tentang Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Nah, suatu hari Tuhan bilang ke Adam, Adam, kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini, tapi jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu kata Tuhan ke Adam. Nah, terus Tuhan bilang gitu kan. Terus Hawanya juga tahu nih, oh boleh bebas makan sepuasnya, seperti itu. Nah, terus mereka lagi makan nih buahnya. Pas mereka lagi makan, tiba-tiba ular datang nih mendekati si Hawa. Hawa lagi makan buahnya, lagi menikmati buah yang boleh dimakan bebas, seperti itu. Nah, terus kata si ular nih kepada si Hawa, Hawa, katanya gitu. Ular ini kan cerdik nih adik-adik. Dia bilang kayak gini ke si Hawa. Kata gini, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Kata ular gitu kepada si Hawa. Nah, terus datang Hawa bilang kayak gini ke si ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati, katanya gitu. Nanti kami mati nih, ular, kalau kami makan nih buah yang ada di tengah-tengah pohon, buah yang ada di tengah-tengah taman ini, gitu kata si Hawa gitu sama si ular. Terus ular menggoda lagi si Hawanya. Tidak Hawa, kamu tidak akan mati, kata ular gitu kepada Hawa. Nah, Hawa bilang, enggak boleh. Tuhan bilang tidak boleh. Tapi ular terus menggoda Hawa. Sampai akhirnya Hawa tergoda. Ular bilang, kalau kamu makan buah ini Hawa, kamu akan sama seperti Allah, katanya gitu. Datang Hawanya jadi tergoda. Wah, aku akan sama nih seperti Allah, katanya gitu. Terus akhirnya Hawa memakan buahnya. Wah, Hawa makan buah itu. Terus dia kayak, wah, nikmat, enak sekali buah ini, seperti itu. Terus datanglah pas waktu Hawa lagi makan buahnya, tiba-tiba datanglah Adam. Terus Adam bilang ke istrinya, si Hawa ini,
Hawa, apa yang kamu makan itu? Bukankah itu dilarang oleh Allah? Lalu datanglah si Hawa. Tidak, katanya gitu. Kata ular, kita boleh memakan buah ini dan kita tidak akan mati, katanya gitu. Terus kata Adam, terus karena dia lihat Hawanya juga nggak mati, dimakan juga sama si Adamnya buahnya. Oke, dimakan nih sama Adam. Terus lalu apa yang terjadi? Mereka seketika sadar bahwa mereka telanjang, mereka sudah salah. Wah, ini tidak benar, katanya kayak gitu. Lalu waktu itu adik-adik tahu nggak, ular itu dulu ada kakinya, sekarang nggak ada kan, dia bergeraknya dengan tubuhnya, dengan perutnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita mau baca ayat firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitab kita baca. Kak Grace baca ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Wah, waktu itu si Hawanya memberikan tuh kepada si Adam dan mereka sama-sama makan kan? Yang ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cahwat. Nah, waktu mereka tahu nih bahwa mereka telanjang, mereka harus menutupi nih badan mereka karena mereka sangat malu, karena mereka tahu bahwa mereka sudah salah telah memakan buah yang dilarang oleh Allah. Nah, waktu itu mereka bersembunyi tuh adik-adik. Mereka takut kalau nanti alam sampai melihat. Wah, gimana? Kayak gitu ya. Terus ada yang bersembunyi, Hawa bersembunyi. Nah, terus kita baca yang ke-8 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini waktu mereka bersembunyi, Tuhan lagi jalan. Pas Tuhan lagi jalan, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Mereka tetap bersembunyi, Tuhan cari itu. Nah nih, ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, kalau adik-adik juga berbuat salah, pasti ketakutan kan? Misalkan berbuat sesuatu di rumah, terus itu salah. Pasti bersembunyi karena takut dimarahin sama mama sama papa. Nah, begitu juga Adam dan Hawa. Mereka sangat takut karena mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, nih. Ayat yang ke-11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Yang ke-13-nya,
Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Nah, waktu itu mereka saling lempar kesalahan, saling menuduh. Adam bilang, iya Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yaitu istrinya, telah menggoda dia dan memberikan buah itu. Tapi Hawa juga melemparkan kesalahan itu kepada ular dengan bilang kalau ular itulah yang memperdayaku, menggodaku untuk memakan buah tadi. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu. Nah, ini setelah mereka melakukan kesalahan itu, Tuhan jadi marah. Tuhan jadi sangat marah dan akhirnya menghukum Adam, menghukum Hawa, menghukum ular. Nah, yang pertama mau dihukum Tuhan adalah si ular nih. Kita baca ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, jadi kalau adik-adik lihat sekarang ular jalannya dengan perut, itu Tuhan sudah bilang dalam firman Tuhan bahwa terkutuklah ular. Dulu kalau kakak bilang tadi kalau ular itu ada kakinya, nah sekarang kakinya udah nggak ada, jadi dia berjalan dengan perutnya. Nah, lalu ayat selanjutnya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah nih, tadi tuh hukuman Tuhan untuk ular. Nah, kemudian hukuman Tuhan untuk Hawa apa ya? Kita mau dengar. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, jadi kalau lihat ibu-ibu, mama, lu sakit nih saat melahirkan. Nah, ini Tuhan berfirman di sini. Nah, lalu firman-Nya juga kepada lalu selanjutnya kepada Adam, lihat nih. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat yang ke-18 selanjutnya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau mau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yang terakhir, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, akhirnya setelah Tuhan menghukum Adam, Hawa, dan ular,
Adam dan Hawa pun diusir dari Taman Eden oleh Tuhan. Nah, adik-adik, yang menjadi perenungan kita saat ini adalah kita itu harus mendengarkan kata-kata Tuhan. Nah, yang pertama adik-adik sekolah minggu itu harus mengetahui nih tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan jangan sampai melanggar perintah Tuhan. Nah, kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Nah, apa ya contoh sehari-hari? Misalkan, melawan orang tua itu boleh tidak ya? Tidak boleh. Kalau ulangan mencontek itu boleh nggak ya? Tidak boleh juga. Nah, tidak boleh adik-adik melanggar perintah Tuhan itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus perhatikan nih adik-adik, apa yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah kita harus taat sama firman Tuhan. Adik-adik pasti baca firman Tuhan setiap hari, mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu atau mama papanya di rumah ngasih tahu firman Tuhan yang seperti ini ya, anak-anak gitu. Nah, firman yang diberikan dari guru sekolah minggu di sekolah atau di rumah haruslah kita lakukan dengan baik. Kita harus taat sama firman Tuhan. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh mencuri, harus mengasihi sesama manusia. Nah, perintah-perintah Tuhan yang seperti itu harus kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, Kandis gimana ya cara mendengarkan perkataan Tuhan? Dengan berdoa. Adik-adik harus rajin berdoa. Supaya apa? Supaya adik-adik tuh tahu, Tuhan itu maunya kita seperti ini nih, gitu. Dengan kita berdoa, pasti Tuhan akan tolong kita dalam melakukan segala sesuatu, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, baik di sekolah, baik di pertemanan kita harus dengarkan firman Tuhan, dengarkan perkataan Tuhan, itu harus ya adik-adik. Jadi apapun yang ada di dalam Alkitab yang sering kita dengar, kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, tidak boleh dilakukan, boleh dilakukan, itu harus kita hati-hati ke depannya, supaya Tuhan tidak menghukum, tidak marah sama kita. Nah, adik-adik juga harus dari sejak sekarang harus tahu firman Tuhan, harus tahu berdoa, rajin beribadah, datang ke sekolah minggu, seperti itu, supaya adik-adik mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, oke, kalau gitu kita belajar dari firman Tuhan hari ini supaya kita semua, kakak dan adik-adik semua, tidak jatuh di dalam dosa. Kalau pernah mencontek, pernah marah-marah sama orang tuanya, pernah berantem sama kakak atau adiknya, itu tidak boleh lagi, supaya Tuhan tetap mengasihi kita, tetap kita juga mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi anak yang baik, seperti itu. Nah, oke, kalau begitu semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Oke, adik-adik semuanya boleh ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan hari ini. Biarlah Tuhan, adik-adik dan semua kami yang mendengar, kami belajar untuk tidak jatuh di dalam dosa. Kami taat kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan
belajar untuk mendengarkan perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar adik-adik yang masih kecil ini Tuhan, untuk mereka senantiasa dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan di masa kecil mereka, dan mereka tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk di dalam kehidupan mereka. Pimpin terus adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka tetap bertumbuh baik di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang taat hanya kepada Tuhan, dan juga mereka dengar-dengaran akan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah semuanya kami pulangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah memuji besarkan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, kami sudah beribadah dari awal hingga akhir, kami sudah memuji, besarkan nama Tuhan, menyanyi buat Tuhan, kami juga sudah kembali dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, dimanapun kami berada, memberkati setiap firman yang kami dengar, supaya bisa jadi kekuatan buat kami. Berdoa untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang mendengar, melihat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah melalui ibadah kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan, diajar untuk semakin dalam, semakin kuat, memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, dan bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, mengabarkan kebaikan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di keluarga kami, dimanapun Tuhan memakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk kakak-kakak yang sudah melayani kami. Kami juga teringat orang tua, keluarga saudara kami, dimanapun mereka berada. Teman-teman kami juga dimanapun mereka berada, juga Kau berkati, Kau sertai Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami yang mungkin kami lakukan sengaja dan sengaja. Dan biarlah Tuhan segala pujian, penyembahan, doa ini ya Tuhan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tutup ibadah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.